Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rizka Milani dari Prodi Pendidikan Fisika B. Saya juga nantinya akan ditemani oleh salah satu rekan saya, yakni Monica Syaftin. Kali ini kita akan membawakan materi mengenai komponen-komponen kurikulum, juga implementasinya dalam pendidikan fisika. Yuk, disimak videonya. Selama belasan tahun kita sekolah, tentunya kita tidak asing dengan istilah kurikulum. Nah, sebetulnya apa sih kurikulum itu? Kurikulum merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen. Nah, kurikulum memiliki tujuan yang satu, serta komponen-komponen tersebut harus saling berkaitan. Komponen penyusun kurikulum antara lain ada isi, tujuan, metode, dan evaluasi. 1. Tujuan. Tujuan ini berhubungan dengan hasil yang diharapkan. Tujuan memiliki 4 klasifikasi. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan nasional atau sering juga disebut dengan TPN. Nah, TPN ini adalah tujuan yang paling umum dan menjadi sasaran terakhir untuk setiap usaha pendidikan. Kemudian, TPN juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua, tujuan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh suatu lembaga. Dalam pendidikan atau dalam dunia pendidikan, khususnya materi pendidikan fisika, kita haruslah terjun langsung untuk merumuskan tujuan tersebut. Mengapa? Karena kita yang paling tahu bahwa setiap jenjang atau setiap kelas itu memiliki materi yang berbeda-beda. Juga setiap subbab materi dalam fisika itu berbeda-beda. Jadi kita harus bisa merumuskan apa yang tepat dalam pembelajaran kepada siswa, sehingga siswa tidak keberatan atau tidak kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Juga agar siswa tidak hanya mengikuti materi saja, namun dapat paham dengan betul materi yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga yaitu tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler ini adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi. Jadi tujuan ini berhubungan dengan kualifikasi yang harus dicapai oleh siswa setelah mengikuti bidang studi dalam satuan pendidikan. Contoh dalam dunia fisika ini yaitu adanya KI dan KD yang harus tercapai oleh siswa di bidang studi tersebut. Nah, kita sebagai guru fisika nantinya harus membuat atau mengemas pembelajaran sebaik mungkin agar siswa mengerti dan membuat waktu sesuai target. Karena nyatanya seringkali materi fisika ini banyak namun memiliki waktu yang sedikit. Yang keempat, ada tujuan instruksional. Tujuan instruksional merupakan salah satu dari tujuan kurikuler. Nah, tujuan ini bermaksud agar siswa atau anak dapat memiliki kemampuan setelah ia mengikuti suatu pembelajaran atau memahami suatu bahasan di kelasnya. Untuk itu, seorang guru harus bisa menyusun atau merangkai indikator-indikator pembelajaran di setiap submaterinya dalam setiap pertemuannya di kelas. Masih berkaitan dengan tujuan pembelajaran, menurut Bloom dalam bukunya Taxonomy of Education Objectives, bentuk perilaku yang ada dalam tujuan yang harus dirumuskan itu yaitu ada 3 klasifikasi. Yang pertama yaitu domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Mari kita bahas satu persatu. Domain kognitif. Domain kognitif ini adalah tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual seperti mengingat. Menurut Bloom ada 6 tingkatan. Yang pertama yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Selanjutnya adalah domain afektif. Domain afektif ini berhubungan dengan nilai-nilai atau sikap-sikap dan apresiasi. Dikatakan memiliki sifat terhadap objek tertentu yaitu jika memiliki kognitif yang tingkat tinggi. Kemudian menurut Krathwohl dan kawan-kawannya ada 5 tingkatan dalam domain afektif ini. Yang pertama yaitu penerimaan,
merespon, menghargai, mengorganisasi, dan karakterisasi nilai. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada domain psikomotor. Domain psikomotor ini adalah tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan keterampilan siswa. Ada 6 tingkatan. Yang pertama yaitu persepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, menerapkan atau menyesuaikan, dan menciptakan. Kedua, ada isi. Nah, isi tentunya mencakup seluruh aspek pengetahuan dan pengalaman belajar siswa. Contohnya dalam pendidikan fisika, seorang guru dalam salah satu materi gerak jatuh bebas dapat mengilustrasikan gerak jatuhnya kelapa dari pohon kelapa. Juga dapat mempraktikkan contoh dengan menggunakan bola dalam materi gerak jatuh bebas tersebut. Nah, ada beberapa elemen dalam isi yang harus terdapat, yakni satu adalah knowledge atau pengetahuan. Isinya berupa konsep, teori, atau fakta. Yang kedua ada skill atau keterampilan, yakni siswa dapat nantinya bisa berpikir kritis, juga berpikir kreatif. Yang ketiga ada value atau nilai, atau bisa kita katakan cara menilai baik buruknya, bagus tidaknya sesuatu dalam suatu materi. Lalu ada kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih isi atau materi kurikulum. Yang pertama yaitu significance atau kriteria signifikansi, di mana kurikulum ini harus memiliki tingkat kebermaknaan yang tinggi. Contohnya dalam materi fisika nih, siswa harus tahu apa tujuan yang akan dicapai ketika mempelajari materi tersebut. Maka akan dengan mudahnya masuk ke dalam pemikiran siswa, atau siswa tidak akan terbebani ketika menjalankan kurikulum tersebut gitu. Kemudian yang kedua yaitu utility atau kriteria kegunaan, di mana isi kurikulum atau materi kurikulum ini harus bernilai guna bagi kehidupan. Contohnya dalam fisika ini ada materi, ada hukum-hukum, prinsip, dan sebagainya yang bisa digunakan sebagai landasan atau fondasi untuk membuat alat di iptek di kemudian hari gitu. Kemudian yang ketiga itu ada interest atau kriteria minat, di mana kurikulum harus sesuai dengan minat siswa. Artinya ketika siswa berminat, maka siswa akan dengan senang hati menjalankannya. Yang keempat yaitu human development atau kriteria pengembangan manusia, yang berarti bahwa kurikulum harus sesuai dengan perkembangan individu, yang artinya bahwa di mana harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing sesuai dengan batasannya. Ketiga ada strategi. Strategi merupakan salah satu komponen yang berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi juga dapat diartikan sebagai metode atau suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam pendidikan fisika dikenal dua strategi. Yang pertama ada strategi yang biasa kita kenal dengan ekspositori atau informasi, di mana dalam kegiatan belajar mengajarnya titik berat pembelajaran itu berpusat kepada seorang guru. Nah, berbeda dengan strategi yang kedua, yakni strategi inquiry atau problem solving, di mana seorang anak lebih proaktif dalam kegiatan belajar mengajar untuk menyelesaikan suatu permasalahan di dalam suatu materi. Nah, seorang guru dapat memilih strategi mana yang cocok atau yang dibutuhkan dalam pembelajarannya, dan tidak menutup kemungkinan untuk seorang guru menggabungkan kedua metode tersebut apabila dibutuhkan. Nah, yang terakhir atau yang keempat ini ada evaluasi. Evaluasi sebagai suatu proses yaitu pemberian pertimbangan, makna ataupun arti dari sesuatu yang dipertimbangkan. Nah, sesuatu yang dipertimbangkan ini baik orang, benda, keadaan ataupun lainnya. Nah, evaluasi dalam pembelajaran dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu evaluasi sebagai fungsi sumatif, yaitu mengukur kemampuan siswa dalam proses pembelajaran. Dibagi menjadi dua yaitu yang tes ataupun yang non-tes. Nah, yang tes ini juga dibagi menjadi beberapa kriteria. Yang pertama yaitu menurut jumlah pesertanya. Ada tes berkelompok ataupun tes individual. Kemudian menurut cara penyusunannya, ada yang berasal dari guru, ada yang berasal dari standar pendidikan. Kemudian yang terakhir dari cara pelaksanaannya, yaitu ada yang tes tulis, lisan, dan perilaku. Kemudian yang selanjutnya yang non-tes. Nah, non-tes ini bisa berupa wawancara, observasi, studi kasus, ataupun skala penilaian.
Kemudian evaluasi yang kedua. Nah, evaluasi yang kedua ini yaitu sebagai fungsi formatif. Artinya umpan balik kita dalam hal mengajar. Nah, kita di sini yaitu nantinya sebagai guru ya. Jadi, evaluasi yang pertama ini khusus siswa, sedangkan evaluasi yang kedua ini yaitu evaluasian untuk guru. Nah, sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Saya Monica Syaftin dan rekan saya Rizka Melani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!